Hello guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membahas mengenai game online. Apakah game online itu haram? Mari kita saksikan video berikut ini. Apakah game online sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu jawabannya yaitu belum ada. Kenapa? Karena pada waktu itu belum ada teknologi yang mendukung dan belum ada juga fasilitas internet juga. Perkembangan teknologi game dari masa ke masa sudah ada sejak tahun 1950, di mana instrumentasinya sangat besar-besar sekali dan sulit dibawa-bawa, padahal jenis gamenya itu game yang sangat-sangat sederhana. Kemudian pada tahun 1970 sudah mulai mengecil. Di sini dilihat di gambar yang ada TV-nya ini, antara dua orang yang sedang bermain, mereka bisa tertawa padahal gamenya itu cuman berupa titik-titik saja. Lalu dilanjutkan oleh generasi berikutnya tahun 1980-1990 berupa Sega. Selanjutnya perkembangannya menjadi PlayStation 1 hingga saat ini menjadi PlayStation 5. Bagi generasi tahun 1980-1990-an tentu mengenal dengan Game Watch. Di sini ada beberapa jenis Game Watch yang terkenal seperti Heli Battle, Kung Fu, Mystery Mansion, SL Bankman, dan Western Bar. Lalu berikutnya muncul Nintendo, di mana gamenya ini sudah mempunyai resolusi warna yang bagus dan game-gamenya juga tidak monoton, banyak sekali, sehingga memanjakan bagi penggunanya untuk menghabiskan waktu untuk bermain. Sejarah game modern ditandai dengan lahirnya PlayStation generasi pertama, lalu berkembang menjadi PlayStation generasi kedua, ketiga, keempat, dan terakhir PlayStation generasi kelima. Benar-benar memanjakan sekali bagi pemakainya. Orang betah duduk-duduk dan berjam-jam untuk bermain PlayStation. Dengan perkembangan game-game tersebut, generasi sekarang begitu betah untuk bermain game dan merupakan kesenangan duniawi. Oleh karena itu, kita jangan terlena, jangan menyia-nyiakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dalam hadis Hasan Al-Basri dijelaskan bahwa orang yang bermain game itu, salah satunya itu ditelantarkan oleh Allah. Dan di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba, Allah menjadikannya sibuk dalam hal yang sia-sia, sebagai tanda Allah menelantarkannya. Kesenangan duniawi ini melalui game ini telah membuat seseorang itu melupakan kehidupan berikutnya, yaitu hari akhirat. Dalam surat Al-A'la ayat 17 berbunyi, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Seseorang yang sibuk dengan main game kebanyakan suka lupa untuk sholat, lupa untuk makan, dan mengacuhkan keadaan sekitarnya. Kalau kamu terlalu sibuk dengan dunia, maka ketahuilah bahwa dunia itu seberapa apapun kamu mendapatkannya, ia tetap sedikit. Guys, kehidupan dunia ini memang sebentar saja dan tidak bersifat kekal. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan waktu kita yang sedikit ini untuk menggapai hari akhirat. Jangan sia-siakan dan jangan terlena dengan bermain game saja. Apalagi zaman sekarang ini orang bermain game sampai berjam-jam. Sekarang ini main game itu menjadi suatu hobi. Banyak yang terlena akan main game ini.
Dunia ini ibarat bayang-bayang, jika dikejar engkau tidak akan dapat menangkapnya. Palingkanlah tubuhmu darinya, dan dia tak punya pilihan lain selain mengikutimu. Maka oleh karena itu guys, mending kita berusaha untuk mengurangi jam bermain game. Dan kedepannya kita berhenti dan stop main game lagi. Jangan sia-siakan waktumu guys, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Alasan seseorang senang bermain game karena untuk menghilangi rasa stres. Tapi kenyataannya, berjam-jam main game membuat orang merasa keletihan, kecapean. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi berbunyi, merupakan tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Mulai detik ini, mari mulailah untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak berfaedah. Dari Al-Imam Malik bin Anas berkata, tidak akan menjadi baik seorang hamba kecuali dengan meninggalkan hal yang tidak bermanfaat dan menyibukkan diri dengan hal yang membawa manfaat. Apabila dia tidak melakukan hal yang sedemikian, maka akan Allah Azza wa Jalla bukakan pintu keraguan-raguan di dalam hatinya. Guys, masih banyak hal-hal positif, hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita lakukan guys. Mari kita melakukan hal-hal yang bermanfaat ya. Sahabat-sahabat yang beriman, ingatlah akan 5 perkara sebelum datang 5 perkara juga, yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa kecukupanmu sebelum kemiskinanmu, masa luangmu sebelum sibukmu, dan masa hidupmu sebelum kematianmu. Dalam pepatah barat dikatakan bahwa waktu adalah uang. Time is money. Menurut aku pribadi sih, waktu luang itu sangat berharga sebelum datang masa waktu sibuk. Kebanyakan orang-orang yang bermain game itu memakai waktu luang. Jadi banyak hal yang disia-siakan oleh waktunya tersebut. Guys, coba lihat keempat gambar berikut ini. Dari keempat gambar berikut ini, rata-rata orang yang bermain game ini adalah generasi muda, generasi milenial. Waktu muda dimanfaatkan untuk main game. Waktu sehat dimanfaatkan untuk main game. Waktu luangnya dimanfaatkan untuk main game. Giliran sakit, giliran sibuk, mereka bingung mau ngapain guys. Oleh karena itu guys, marilah kita memanfaatkan waktu yang berharga ini, waktu yang sedikit ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Guys, mari manfaatkan masa muda untuk hal-hal yang bermanfaat. Karena masa muda itu merupakan masa emas. Wahai generasi pemuda, ambillah kesempatan kalian dalam beramal di saat masih muda, karena tidaklah aku memandang amalan yang lebih kuat kecuali di masa muda. Oleh karena itu guys, masa muda itu menentukan masa berikutnya. Kalau orang dari mudanya itu sudah berpikir ke depan, bukan sekedar bisnis aja, bukan sekedar pendidikan aja, tapi memikirkan hal yang bersifat akhirat, belajar ilmu-ilmu agama, itu merupakan hal yang baik dan penting baginya. Guys, coba pikirkan dan renungkan. Bila kalian divonis oleh dokter bahwa hidup kalian itu tinggal 1 jam, kira-kira apa yang Anda akan lakukan dengan sisa 1 jam itu guys? Kira-kira 1 jam terakhir ini apakah akan digunakan untuk menyalurkan hobi Anda guys? Seperti main game online, shopping ke mall untuk belanja-belanja, nonton bioskop,
Padahal nonton bioskop itu durasinya di atas 2 jaman, atau tamasya atau jalan-jalan dengan sisa waktu 1 jam tersebut, atau digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat seperti merenung tentang apa yang telah kita perbuat selama hidup ini, merenung tentang hal-hal yang tidak bermanfaat dan hal-hal yang bermanfaat, atau berzikir kepada Allah bahwa hidup kita itu cuman tinggal 1 jam lagi. Sahabat-sahabat yang beriman, game online itu merupakan satu contoh dari berbagai macam hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Marilah kita isi waktu luang kita untuk hal-hal yang lebih bermanfaat dan bersifat positif. Dalam surat Al-Asr terdapat makna yang mendalam sekali walaupun hanya 3 ayat. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.